Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ade Mulyono, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 148 Cibaduyut, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual tentang penerapan segitiga restitusi, di mana penerapan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menangani kasus kepada murid yang ada di sekolah saya. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Sebagai bahan informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu diantaranya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku yang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini adalah salah satu kasus yang ada di sekolah saya. Kasus yang pertama adalah Ananda Rania malas-malasan saat belajar di kelas. Tidak seperti biasanya yang selalu aktif dalam pembelajaran, ternyata dia sedang kesal karena ingin HP yang tak kunjung diberikan, sehingga semangat belajarnya berkurang. Berikut adalah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi yang saya lakukan. Nah, Rania, kamu tahu nggak kira-kira kenapa Rania dipanggil ke sini? Tidak, Pak. Nah, begini ya. Tadi saat di kelas, Rania itu ketika belajar tidak seperti biasanya. Biasanya Rania aktif saat belajar, terus ikut pelajaran. Tapi tadi kelihatannya Rania kayak yang kurang semangat, kayak yang lusuh, belajarnya kayak yang malas-malasan. Nah, kira-kira ada masalah apa? Ya, Pak, saya sedang kesal. Loh, kamu sedang kesal sama siapa? Saya sedang kesal sama ibuku. Saya mau dibelikan HP, tapi sampai sekarang belum dibelikan juga. Mama bilang belum punya uang. Jadi Rania malas untuk bersekolah. Oh begitu. Kamu bilang Rania malas belajar, malas ke sekolah. Tapi sekarang Rania masih datang juga ke sekolah. Ya, Pak, saya takut ketinggalan pelajaran. Oh begitu. Kalau begitu artinya Rania masih memiliki tanggung jawab yang bagus. Itu baik namanya. Meskipun Rania malas belajar, tapi Rania masih tetap datang ke sekolah. Ya, Pak, saya takut nilai-nilai saya berkurang. Begitu. Nah, baik ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya, kira-kira Rania ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih, Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Rania langgar? Keyakinan tentang aktif dalam kegiatan belajar, Pak.
Oke. Nah, menurut Rania, apakah dengan malas belajar dan malas ke sekolah, apakah nantinya Rania akan dibelikan HP oleh ibu? Tidak, Pak. Saya malah tidak mendapatkan materi pelajaran dan tidak mendapatkan nilai. Nanti saya akan rugi. Oke. Nah, dari situ kira-kira Rania bisa mencari solusi lain nggak selain Rania malas-malasan belajar? Mungkin saya harus terus semangat belajar, tidak bermalas-malasan. Mungkin nanti sepulang sekolah Rania harus meminta maaf sama mama dan bercoba untuk menabung dan sabar untuk membeli HP. Oke, artinya Rania harus belajar sendiri ya, belajar mandiri, belajar menabung. Mudah-mudahan dengan menabung nanti bisa beli HP sendiri ya. Nah, Rania harus semangat ya, harus semangat belajarnya, harus seperti biasanya lagi. Jangan sampai malas-malasan lagi, supaya Rania bisa lebih baik lagi. Semangat ya. Baik, Pak. Oke, sekarang silakan Rania boleh istirahat. Pak. Ya. Perkenalkan, saya Rania Nurmanda, kelas 4C. Menurut saya, pemecahan masalah tersebut sangat efektif karena menyelesaikannya masalah dengan tenang dan tanpa emosi. Sehingga siswa dapat menyadari kesalahannya dan tidak merasa disalahkan, serta mendapatkan peringatan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kasus 2. Kasus 2 ini di mana Ananda Martia makan saat jam pelajaran berlangsung. Alasannya, dia tidak sempat sarapan di rumah, namun hal tersebut sudah melanggar keyakinan yang sudah dibuat bersama. Nah, Martia, kamu tahu nggak kira-kira kenapa Martia Bapak panggil ke sini? Tahu, Pak, karena Martia makan saat jam pelajaran. Nah, menurut Martia, apakah kalau makan saat jam pelajaran itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Salah, Pak. Betul. Bapak juga tahu ya kalau makan itu adalah suatu kebutuhan. Mungkin kalau Bapak lapar, pasti Bapak juga akan makan. Tetapi kita juga harus tahu kapan kalau kita harus makan. Emangnya tadi pagi Martia tidak sarapan di rumah? Tidak, Pak. Kenapa Martia tidak sarapan? Karena tadi Martia bangun kesiangan. Jadi Martia belum sempat sarapan di rumah, Kak. Emangnya Martia tadi bangun jam berapa? Tadi bangun jam 6:30, Pak. Terus kenapa Martia belum sempat sarapan di rumah? Karena setelah bangun tidur, Martia nonton TV. Lalu Martia mandi jam 7. Berangkat jam 7. Martia tidak sempat makan di rumah karena takut kesiangan. Oke, nah sebetulnya apa yang sudah dilakukan Martia sudah benar ya. Martia sudah memiliki tanggung jawab, takut kesiangan, datang tepat waktu. Tapi yang ingin Bapak tanyakan adalah apakah Martia masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat? Masih, Pak. Kira-kira apa? Kira-kira kita harus apa? Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghargai orang diri sendiri dan orang lain. Nah, menurut Martia, apakah dengan makan di kelas itu sudah menghargai orang lain atau tidak? Tidak, Pak. Nah, di sini Bapak tidak akan mencari kesalahan ya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi Bapak dan Martia di sini ingin mencari solusi supaya Martia tidak makan lagi di kelas saat jam pelajaran. Kira-kira bagaimana? Baik, Pak. Mungkin kedepannya Martia tidak akan makan di
jam pelajaran lagi. Mungkin Martia akan makan sebelum ke sekolah dan makan bekal saat jam istirahat. Oke. Nah, kira-kira kapan Martia akan memulai hal-hal yang disebutkan Martia? Insya Allah mulai besok, Pak. Oke, baik ya. Mungkin Bapak berharap ke depannya Martia mengingat lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat dan Martia tahu aturan yang ada di sekolah. Tetap semangat ya, mudah-mudahan Martia lebih baik lagi ke depannya. Silakan sekarang boleh istirahat. Berdasarkan penanganan kasus yang sudah dilakukan, bahwa melalui penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, serta menemukan solusi dari permasalahannya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.